Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan melanjutkan serial Ilagaligo, dan akhirnya kita telah memasuki episode yang terakhir dari serial ini, yakni episode yang ke-45. Oke, sebelum masuk pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia Ilagaligo series episode yang terakhir. Hubungan Saori Gading dengan Iwe Chudaik telah berjalan dengan amat sangat lancar. Mereka berdua selalu menghabiskan waktu malamnya bersama-sama. Meski begitu, Iwe Chudaik memang adalah sosok yang tak mau mengakui ketampanan suaminya. Di depan kedua orang tuanya, dia masih saja mengatakan kalau Saori Gading itu buruk rupa. Meskipun dalam hatinya, dia sebenarnya sangat cinta dengan Saori Gading. Suatu ketika, Iwe Chudaik nampak tak mau makan dan tak mau minum. Hal ini dia lakukan selama beberapa hari. Karena khawatir, akhirnya sang ibu Wetendri Abang bertanya ke anaknya tersebut. Di luar dugaan, Iwe Chudaik justru meminta makanan berupa jambu, madu, dan mangga muda. Secara makanan tersebut kan hanya akan dimintai oleh seseorang yang lagi ngidam. Apakah ini artinya Iwe Chudaik sedang ngidam? Lantas, mengapa wataknya masih saja menunjukkan kalau dia itu benci dengan Saori Gading? Terlalu panjang pikiran dan pertanyaan dalam benak Wetendri Abang. Dia masih belum mampu menemukan alasan dibalik sikap anaknya tersebut. Namun meski begitu, dia pun tetap menuruti keinginan anaknya tersebut. Wetendri Abang pun kemudian menemui Saori Gading dan menanyakan perihal tingkah aneh anaknya tersebut. Saori Gading hanya tersenyum dan mengatakan bahwa memang seperti itulah sifat Iwe Chudaik. Tak apalah kalau dia bersikeras masih membenciku. Satu hal yang pasti, sikapnya itu akan perlahan-lahan luntur ketika anak kami telah lahir. Ya, nampaknya Iwe Chudaik sudah mengandung seorang janin saat ini. Singkat cerita, Saori Gading pun memerintahkan para bawahannya untuk mengambil buah-buahan yang diminta oleh Iwe Chudaik. Dan melalui perantara Wetendri Abang, buah-buahan tersebut pun diserahkan kepada Iwe Chudaik. Iwe Chudaik yang telah dinyatakan hamil ini pun dijaga oleh para bisu di siang hari dan malam hari. Selama kehamilannya, Iwe Chudaik menolak untuk menemui Saori Gading. Dirinya pun juga masih bersikeras berkata bahwa Saori Gading adalah pria buruk rupa yang bertanggung jawab atas semua penderitaannya selama ini. Iwe Chudaik sebisa mungkin ingin membuat para penghuni istana tahu bahwa dia benci dengan Saori Gading. Meskipun jauh di lubuk hatinya, dia sangat merindukan sosok Saori Gading. Mau bagaimana lagi, dia punya harga diri setinggi langit. Apabila Iwe Chudaik mengungkapkan bahwa dia jatuh cinta dengan Saori Gading, maka sama saja dia tak punya pendirian. Tak terasa 9 bulan pun akhirnya berlalu. Tibalah masa di mana Iwe Chudaik akan segera melahirkan. Dia pun mulai merasakan sakit yang teramat sangat. Iwe Chudaik pun segera ditangani oleh para bisu kerajaan. Namun nampaknya hal itu tidak begitu efektif. Sampai kemudian didatangkanlah Puang Matoa dari kerajaan Alecina. Beliau beranggapan bahwa sang Patetoe telah murka dengan Iwe Chudaik, karena Iwe Chudaik tidak pernah meminta maaf kepada Saori Gading. Jika ingin melahirkan, maka Iwe Chudaik harus meminta maaf kepada Saori Gading. Lalu kemudian Saori Gading harus berdoa kepada sang Patetoe. Alhasil, datanglah Saori Gading menemui Iwe Chudaik. Saori Gading pun kemudian meraba perut istrinya tersebut. Lantas dia berdoa dalam hati agar sang Patetoe sudi untuk memaafkan Iwe Chudaik. Usai berdoa dengan sangat khusyuk, akhirnya Iwe Chudaik tak lagi merasakan kesakitan, pertanda bahwa sang Patetoe telah mengampuni Iwe Chudaik. Tak lama kemudian lahirlah seorang bayi laki-laki yang langsung ditimang oleh para bisu. Segera diadakan tari-tarian dan upacara penyambutan untuk kelahiran bayi tersebut. Semua penghuni istana nampak bahagia menyaksikan kelahiran bayi laki-laki tersebut.
Saori Gading bahkan sangat bersuka cita atas kelahiran anak pertamanya tersebut. Suasana istana nampak sangat meriah. Semuanya berbahagia. Semuanya kecuali satu orang, Iwe Chudaik. Dia masih teguh dengan pendiriannya. Dia bahkan mengutuk bayi yang baru saja dilahirkan tersebut. Terkutuklah Saori Gading dan keturunannya. Jangan pernah tampakkan bayi itu di hadapanku. Segera taruh bayi itu di belanga pecah, lalu letakkan belanga tadi di atas rakit dan biarkan sungai membawanya. Demikian perkataan dari Iwe Chudaik. Jelas perkataannya itu mengundang marah dari pembesar istana. Baiklah Satung Pugi maupun Wei Tendri Abang sama-sama emosi mendengar pernyataan anaknya tersebut. Teganian Iwe Chudaik ini. Saori Gading yang tadinya sangat gembira mendadak marah bercampur sedih. Tak ada sedikit pun di pikirannya bahwa Iwe Chudaik akan sampai sebegitunya menghina dirinya. Tak hanya dirinya, bahkan anaknya yang baru lahir pun langsung dihinanya. Saori Gading yang tak terima anak dan keturunannya dihina pun akhirnya memohon kepada Puang Matoa untuk setidaknya mencoba untuk menyelamatkan bayinya tersebut. Alhasil, bayi yang baru lahir tersebut pun kemudian terpaksa diletakkan di atas rakit, lalu dihanyutkan ke sungai. Para pembesar istana hanya mampu meratapi kepergian bayi tersebut dengan perasaan cemas. Sementara itu, Saori Gading sudah terlanjur kecewa. Dia tidak peduli lagi dengan Iwe Chudaik. Dia tak peduli lagi dengan Alecina atau apapun namanya daerah tersebut. Saori Gading bertekad untuk mencari kembali bayinya tersebut. Dia akan mengambil dan merawat bayinya tersebut. Bayi laki-laki yang kelak akan menjadi orang yang menuliskan sejarah panjang kedatuan Luwu. Orang yang kelak akan menjadi sastrawan kuno yang namanya mendunia hingga masa-masa modern saat ini. Orang yang akan menuliskan kisah panjang, sebuah karya sastra terpanjang di dunia yang diperbincangkan oleh banyak orang. Bayi laki-laki itu bernama Ila Galigo. Dan teman-teman, demikianlah tadi serial Ila Galigo. Sebenarnya serial Ila Galigo ini masih ada sambungannya. Bahkan masih amat sangat panjang kisahnya. Cuma untuk saat ini hanya itu yang mampu saya bahas. Hanya itu yang mampu saya ceritakan. Nantilah di kemudian hari kalau saya mampu dan ada akses ke kitab Ila Galigo, barulah mungkin saya akan buat kelanjutan dari serial ini. Mungkin akan jadi sequel atau season keduanya. Ya semacam itulah. Tentunya saya juga berterima kasih kepada penulis dari novel Ila Galigo sehingga bisa saya jadikan sebagai salah satu referensi untuk membuat serial ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Teman-teman juga bisa membacanya, ada sumber videonya di bawah. Oke? Jadi, bagaimana kesan kalian setelah selesai menonton semua episode Ila Galigo ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan share ini video ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan karena akan ada serial baru di channel ini. Serial ini masih berkaitan erat dengan sejarah di Sulawesi Selatan yang pastinya akan sangat menarik untuk kita kaji bersama. Oke, sebagai penutup, terima kasih banyak telah menonton video sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.